Apakah kamu tahu dengan pepatah yang berbunyi, hukum tumpul ke atas dan runcing ke bawah? Sangat miris, bukan? Perkenalkan, nama saya Malika Zahrani, saya dari kelas 11-2. Saya akan bermonolog tentang hukum yang katanya adil. Tahukah kamu bahwasanya kalangan atas atau kalangan besar semakin merajalela? Itulah yang sedang terjadi di negara kita tercinta ini. Peduli apa kalangan atas terhadap kalangan bawah yang menderita? Peduli apa mereka jika kalangan bawah tercekik lehernya karena kekurangan? Inikah yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Atau inilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat atas? Sangat miris melihat negeri ini yang faktanya keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat bawah ketimbang masyarakat atas yang memiliki segalanya. Bagaimana dengan para tikus berdasi yang notabene adalah pejabat yang ekonominya kelas atas yang terjerat hukum atas kasus korupsi dan suap? Bandingkan dengan rakyat kecil yang masalahnya diagung-agungkan hingga berakhir di persidangan tak logis, yang padahal kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Tak bisakah kasus korupsi dan suap diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka? Atau karena ada uang yang diberikan, atau hanya karena berbeda pangkat jadi berbeda penanganan? Inikah hukum yang terjadi di negeri ini? Yang kaya diagung-agungkan, yang miskin dicaci maki. Tak ada lagi hukum yang bisa menjamin hak setara di hadapan hukum di negeri ini. Dewi Themis pun menangis melihat keadaan hukum di negeri ini. Sebegitunya ingin menjilat daripada membantu. Di manakah hati nurani kalian? Kami, para rakyat kecil juga membutuhkan perlindungan hukum di negeri tercinta kita sendiri. Lantas, pada siapa kami harus meraung-raung dan membela hak kami? Pada penjilat, pada tikus berdasi, atau pada anjing yang hanya bisa menggonggong? Apakah ini hukum itu? Padahal sudah tertera dan tercatat dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1, bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama. Dan bagaimana dengan kasus seorang nenek mencuri singkong karena kelaparan? Dia dihukum 2,5 tahun penjara. Dia adalah hanya seorang nenek yang kelaparan dan ingin mencari makan karena saking kesusahannya. Sedangkan kasus korupsi dan suap mantan gubernur Banten hanya dihukum 4 tahun penjara dan denda 200 juta. Sangat miris, bukan? Di mana letak mencerminkan hukum yang katanya adil bagi seluruh rakyat Indonesia? Inikah hukum yang berlaku di negeri ini? Apakah para penegak hukum negeri ini sedang memakai kacamata hitam sehingga mengesampingkan fakta? Sangat disayangkan, negeri ini sedang sakit, sedangkan organ dalamnya digerogoti oleh penjilat. Lekas sembuh, negeriku. Karena berjuang sendiri itu sangat melelahkan.